Hai guys, balik lagi di channelnya Nursan Official ya, dalam episode cerita Nursan. Nah, hari ini aku bakal cerita ke kalian, atau semoga cerita ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua para TKW atau PMI kayak aku ini ya. Jadi semoga cerita-cerita itu ada hikmahnya lah, kita bisa belajar dari cerita-cerita ini. Nah, cerita aku ini ya cerita keseharian aja, bukan cerita yang gimana-gimana berat kayak gitu, enggak ya, yang keseharian aja. Dan keseharian itu pasti banyak cerita loh setiap harinya ya. Nah, kali ini aku bakal ceritain tentang teman aku ya. Teman aku baru datang dari Indonesia, bukan temen yang gimana, tapi adalah tetangga ya. Tetangga aku baru datang ke Indonesia, salah, teman aku dan tetangga aku ini baru datang ke Hong Kong 4 bulan lalu ya. Jadi teman aku ini katakanlah dengan nama B ya. Jadi Mbak B ini kesini udah 4 bulan dan jobnya itu menjaga CC. Menjaga CC, salah lagi aku. Menjaga Bobo alias nenek alias grandma gitu loh guys. Nah, jobnya itu di rumah ada jaga nenek, neneknya masih agak sehat. Kemudian ada dadai tapi nggak ada singsang, dan juga ada siuce dari kakaknya yang janda tadi. Nah, di tempat ini Mbak B itu diperlakukan baik ya, tapi pernah kayak pernah curhat gitu sih Mbak ini tentang majikan ini ke aku kayak gitu ya. Katanya majikannya itu baik sebenarnya ya. Majikan baik atau tidak itu ya kita uji mental ya kesini, jadi ya harus siap baik dan enggak itu pokoknya cuman by luck lah ya, jadi keberuntungan kita. Tapi semaksimal mungkin kita harus bisa merayu si majikan itu agar baik ke kita dengan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan kita itu yang baik, yang bagus, yang profesional. Nah oke, singkat cerita nih ya, si Mbak B ini kan masuk PT ya, kan belum pernah kerja di mana-mana gitu loh, masih pertama kali ke Hong Kong. Dan kemudian baik sih, bertemu dengan majikan yang baik. Terus pas itu ditanya sama majikan, kamu udah di sini 4 bulan, kamu bisa masak apa? Ya kalau masak aku bisanya masih sesuai dengan di PT atau waktu dulu belajar di PT. Jadi akhirnya si Mbak ini masak lah kan, masak. Tapi pertama masak itu diajarin dulu sama majikannya dulu masaknya seperti ini ya. Ternyata si Mbak B ini kaget, masakannya seperti ala-ala restoran. Seperti kalian tahu ya guys, majikan sini orang Hong Kong ini kan suka dengan masakan, suka makan yang enak-enak. Maksudnya masak itu yang profesional gitu loh, jadi ala-ala restoran gitu, suka banget kan orang sini. Nah Mbak itu kaget, aduh masakannya kok kayak serba ala-ala resto gitu. Jadi dia kan takut. Mbak ini baik banget loh, aura positifnya itu ada, nggak jahat gitu, maksudnya nggak yang males, nggak yang gimana-gimana gitu. Pokoknya Mbak B ini positif auranya dan dia berniat benar-benar ingin bekerja. Nah setelah dicontohin masaknya itu dia terkejut. Akhirnya di keesokan harinya itu disuruhlah si Mbak B ini masak. Nah giliran Mbak B masak ini nggak ada yang makan guys. Bahkan neneknya juga makannya sedikit banget. Nah akhirnya si Mbak B ini kan sedih dong, kalau aku yang masak kenapa sih kok nggak ada yang makan, dan ujung-ujungnya itu dibuang. Dan nenek juga pasti tanya, kalau masakan tiap hari itu ini yang masak siapa? Kalau yang masak Tatai dia makannya 2 mangkok guys. Tapi kalau dia bilang yang masak aku, kata si Mbak B itu, makannya cuma 2 sendok, 1 sendok itu udah. Jadi si Mbak B ini kan ngerasa kayak kenapa ya kalau aku yang makan itu kayaknya majikan kayak jijik gitu mau makan masakan aku. Nah di sini aku nasihatin sama si Mbak B ini, ya mungkin nggak seperti itu seharusnya. Nah ya mungkin bukan jijik gitu ya. Nah mungkin seharusnya majikan juga sih, kalau Cece baru, kalau masih belajar masak itu, masak apapun itu harusnya dicicipin dulu ya. Kalau enak ya kita teruskan gitu ya. Kalau nggak enak kan kita bisa belajar lagi, bisa improve lagi supaya rasanya itu cukup. Jadi majikan itu harusnya nih, si majikan ini kalau suruh cecenya masak itu ya dimakan, diicipin. Nanti kurang apa kan bisa cece ini belajar lebih baik lagi di jam masak berikutnya gitu, hari-hari berikutnya gitu ya. Nah kalau kayak gini kan cecenya jadi mikir, kok kayaknya pada jijik sih kalau aku masak nggak ada yang makan. Apalagi neneknya biasanya kalau makannya 2 mangkok, kalau aku yang masak cuman 1 sendok 2 sendok udah. Jadi cece ini rasanya itu kayak
sedih, sedangkan dia kesini niatnya untuk benar-benar bekerja melayani majikan seperti ya seperti job kita melayani majikan yang menggaji kita, ya kan. Nah, tapi aku tanggapi dengan saran Mbak B ini, aku bilang itu nggak ada salahnya dengan kamu. Orang Hongkong memang seperti itu, kalau masih pertama-tama itu kayak apa ya, kayak ibaratnya tuh nguji mental kamu, dan kamu aku lihat si Mbak ini mentalnya mental bagus, positif auranya, jadi lanjutkan. Nanti memang kalau orang baru itu banyak diuji, jadi 1 bulan sampai 1 tahun itu masih merasakan pedes-pedesnya ya. Jadi setelah itu lewat, aku yakin banget kamu bisa melewati, karena kamu udah 4 bulan hampir 5 bulan ini kamu bisa untuk bekerja sama mereka, dan aku yakin kamu pasti bisa melaluinya. Kalau udah lewat 1 tahun itu kamu akan merasakan oh ternyata majikanku ini seperti ini dan maunya seperti ini. Pasti kalau kalian keduanya sudah ngeklik itu bakalan gampang banget untuk mengerti apa kesukaan majikan, apa kesukaan kebiasaan majikan, dan kalian juga sama-sama ngeklik, jadi sama-sama tahu kebiasaan Cece dan majikan kayak gitu ya. Jadi teruskan skill-skill kalian ya, kalau mungkin cerita ini ada kesamaan dengan kalian, jadi ya ini mungkin kebetulan ya kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita baru kerja itu biasanya banyak ujian ya, tapi kalau udah sama-sama tahu, sama-sama ngeklik, jadi sama-sama tahu kebiasaan dan kemauan masing-masing antara majikan dan asistennya, pasti itu udah bisa kita rasakan enak ya, kita kerja juga bisa nyaman kayak gitu ya. Maka itu yang namanya perjuangan tuh dari awal kita berjuang dulu. Nanti kalau setelah 1 tahun itu kalian bisa tinggal mengambil hikmahnya kayak gitu ya. Jadi biasanya orang Hongkong atau majikan Hongkong itu seperti itu. Kalau udah cocok ini ya dengan CC itu, kalau udah cocok juga minta ampun, nggak bisa apa ya, nggak bisa tanpa kita gitu. Jadi kalau udah cocok itu juga ngeri banget, kalau nggak cocok juga mengerikan sekali. Jadi untuk Mbak B seperti ini, lanjutkan, semangat kerja kamu ya, dan lakukan yang terbaik, karena sesuai dengan komitmen kamu bahwa kamu akan bekerja dan bisa membantu memperbaiki perekonomian keluarga. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, anggap saja ujian-ujian di awal ini adalah buah manis yang pada akhirnya kamu akan gapai, kamu akan terima, dan aku harap dan berdoa banget semoga Mbak B ini bisa finish kontrak, dan aku tunggu di garis finish karena ini adalah tetangga aku di Indonesia ya. Nah, buat kalian semua kalau ada cerita yang seperti ini mungkin ada samanya ya, tetap aja semangat berjuang ya. Jadi dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar majikan kita itu tetap sayang sama kita. Awal-awalnya jijik mau makan masakan kita, tapi kalau udah tahu rasanya, udah tahu cara kerja kita, dia bakalan suka banget dengan kita. Percayalah ya. Dan tetap semangat untuk menggapai cita-citamu, mengumpulkan uang, mengais rezeki di negeri orang ini ya. Sebenarnya ya guys, ini aku tekankan sekali lagi, majikan itu bukan jijik untuk makan masakan kita. Namun karena kita masih baru, jadi kayaknya aneh gitu melihat mungkin masakan kita. Kalau udah kita terbiasa, dan kita juga harus selalu banyak belajar ya kalau tentang masakan ini, karena orang Hongkong ini seneng banget dengan masakan-masakan, suka banget makan ya. Jadi kita harus tetap belajar gimana sih caranya masak ini agar supaya majikanku tuh seneng kayak gitu ya. Jadi setiap harinya kalian juga harus bisa memperhatikan sebenarnya majikan aku tuh sukanya makan apa sih, menu apa sih kayak gitu. Jadi kalau udah tahu, kita tinggal mempelajari gimana sih cara bikinnya. Apalagi zaman digital ini banyak banget kita bisa belajar memasak itu dari media sosial ya. Jadi kalian harus tetap belajar, dan Mbak B ini juga sampai sekarang aku suruhin dia tetap belajar untuk memasak, karena keluarga ini suka dengan masakan. Nah, ini tipsnya untuk supaya kita itu bisa majikan kita itu bisa suka dengan kita kalau kita itu pintar masak dan punya keahlian masak. Ini kalau majikannya suka makanan lo ya, suka makan di rumah. Kalau buat yang lain-lain berbeda orang, berbeda pula konsepnya gitu ya. Jadi kalau terutamanya buat majikan Mbak B ini kan suka
makan di rumah semuanya. Jadi yang ditekankan juga masakan, karena seperti nenek ini, neneknya juga kalau suka dengan masakan itu dia akan makan lebih banyak. Tapi kalau nggak suka dengan masakannya dia akan makan sedikit. Jadi ngerti dan paham ya guys, ada hikmahnya dari cerita Mbak P ini. Nah, sampai di sini video aku hari ini atau cerita aku hari ini. Cuaca hari ini dingin, semoga kalian tetap memakai baju yang cukup, memakai body lotion atau krim moisturizer ke tubuh dan wajah kalian agar supaya tidak mengalami kekeringan ya guys. Nah, semoga sehat selalu semuanya di sana. Sampai jumpa di cerita Nursan berikutnya. Thank you for watching. Bye bye.